Welcome to Kepentok. Walau sudah ditindas habis berkali-kali, karena peradaban akan pernah mati. Walau diadakan dia cukup diobati. Halo semua, selamat siang. Kembali lagi di podcast kebanggaan kita di Kepentok. Kemiskinan, pengangguran, talk. Oke, siang-siang gini bahasnya udah yang berat-berat nih ya. Gimana sebenarnya kabar-kabar kalian semua nih? Baik, alhamdulillah. Insya Allah baik. Insya Allah. Jadi di pembahasan kali ini kita bakal membahas pengangguran dan kemiskinan yang ada di Provinsi Banten. Yang dimana sih dari yang gue baca-baca tuh emang bener-bener krusial banget gitu. Bahkan dari datanya itu Banten itu termasuk provinsi nomor 1 tertinggi pengangguran. Nah di sini kan ada Pawas nih yang orang Serang asli gitu. Nggak cuma Pawas, tapi kita juga sebagai Bener ya, mahasiswa Banten. Jangan dilupakan. Harus banget mengetahui ini tuh kenapa gitu. Apalagi kita administrasi publik benar-benar harus tahu kebijakan-kebijakan apa gitu kan. Masalah-masalah publik gitu. Iya, jadi gimana sih opini lu nih sebagai orang Serang asli gitu tentang menanggapi kemiskinan dan pengangguran ini? Mungkin menurut opini gue sendiri, dari pandangan gue, dari lingkungan sekitar rumah gue, atau mungkin dari lingkungan pertemanan gue, nah yang masih disadari itu masyarakat itu masih berpikiran bahwa kalau sekolah itu nggak perlu tinggi-tinggi, nggak perlu sampai kuliah. Jadi mending mengambil SMK yang kejuruan yang bisa langsung kerja. Padahal nyatanya sendiri kan kita di perusahaan-perusahaan itu lebih mengambil individu-individu yang berpendidikan tinggi, sarjana. Jadi mungkin orang-orang yang SMK-nya itu kalah saing dengan sarjana-sarjana yang mungkin memiliki keterampilan yang lebih dong daripada siswa-siswa dari SMK itu yang lulus. Bener banget sih, emang dari pola pikir masyarakat itu yang menganggap bahwa pendidikan itu kurang penting. Padahal ketika kita bisa memanfaatkan suatu peluang tuh lebih baik kita coba dulu, kenapa enggak gitu. Selanjutnya tuh kenapa sih kemiskinan dan pengangguran itu bisa ada di wilayah tertentu gitu? Maksudnya kayak di Banten sendiri itu biasanya di mana tuh? Yang paling banyak tuh di wilayah mana? Nah, kalau misalnya menurut data ya, nah jadi tuh menurut data dari BPS tuh bahwa tuh provinsi Banten itu termasuk nomor 1 gitu dengan persentase tuh 7,97% kalau nggak salah. Nah, yang pertama tuh alasannya itu bahwa infrastruktur ekonomi yang belum berkembang secara merata. Nah, kalian setuju nggak sih bahwa infrastruktur di Banten itu kayak kurang merata gitu? Setuju banget. Aduh. Dari iya benar. Iya kan? Nah, jadi tuh wilayah yang kurang mendapatkan investasi infrastruktur seperti jalanan dan transportasi publik serta akses air bersih itu juga termasuk loh ya, dan listrik, apalagi kita yang di Sindang nih sering banget mati lampu. Iya. Itu sangat menyulitkan sebenarnya. Dan apa ya? Itu tuh menghambat pertumbuhan ekonomi lokal gitu kan, salah satunya itu. Nah, karena tanpa infrastruktur yang memadai, perusahaan itu akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja itu yang sulit. Terus ada yang kedua tuh, ada namanya tuh akses pendidikan dan yang berkualitas. Nah, jadi kan kalian pasti setuju kan bahwa tuh pendidikan yang berkualitas itu termasuk fondasi yang penting gitu kan? Ya kan, seperti yang Pak Os bilang itu bahwa banyak mereka tuh yang kayak anak-anak kelas SMK tuh mikirnya, aduh SMK aja deh dibanding SMA gitu kan, karena SMK kan kejuruan biar bisa Langsung kerja, itu tanggapan mereka. Padahal aslinya padahal aslinya kan nggak semudah itu kawan-kawan. Gue pun dari SMK. Yang akhirnya melanjutkan ke sini gitu. Iya. Nah, terus karena kemiskinan yang jangka panjang itu menunjukkan pendidikan yang tidak terjangkau atau yang kualitasnya rendah. Nah, itu tuh bisa membatasi peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Nah, karena itu tadi bilang SDM-nya tuh. Nah, terus ada yang ketiga nih. Jadi tuh karena ada ketimpangan ekonomi yang tinggi juga. Nah, itu tuh bisa menjadi masalah gitu. Karena kesetaraan distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi ini bisa mengakibatkan beberapa kelompok tidak memiliki akses yang sama terhadap pekerjaan, pendidikan, atau sumber daya lainnya. Begitu. Oke, terus siapa sih yang paling terkena dampak kemiskinan dan pengangguran, dan siapa sih yang harusnya berupaya untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan dan pengangguran ini? Nah,
Jadi ada beberapa kelompok yang paling terkena dampak dari pengangguran dan kemiskinan ini, seperti anak-anak yang terlahir dari keluarga yang sudah miskin. Lalu ada orang tua tunggal seperti ibu tunggal yang ditinggalin oleh suaminya. Lalu ada juga penyandang disabilitas, penduduk pedesaan juga, dan ada individu yang kurang terampil atau karena pendidikannya itu sudah sangat rendah. Nah, jadi untuk mengentaskan permasalahan ini ada beberapa pihak termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat dan dari individu sendiri yang dapat berperan aktif. Dari pemerintah sendiri itu dapat memberikan bantuan sosial seperti pelatihan kerja dan program-program ekonomi untuk membantu masyarakat miskin dan pengangguran. Organisasi masyarakat juga dapat memberikan bantuan dan dukungan sosial serta membantu meningkatkan keterampilan dan pendidikan masyarakat. Serta dari individu itu sendiri juga bisa meningkatkan keterampilan diri mereka dan pendidikan mereka sendiri serta berpartisipasi dalam program-program yang dilakukan oleh pemerintah yang sudah tersedia bagi masyarakat. Oke, jadi bener-bener parah itu ya. Ngomong-ngomong, gue pengen tanya sih opini kalian tuh gimana sih pendapat kalian tentang kemiskinan itu bisa terjadi karena turun-temurun itu? Kultural. Iya, benar. Menurut lo gimana tuh? Ya itu baik lagi sih, kalau dari lingkungan sekitar gue tuh masih ya pemikiran mereka itu Iya. masih kayak ibunya menyuruh anaknya untuk SMK supaya langsung kerja, supaya nggak harus menunggu 4 tahun baru bisa kerja. Padahal masih muda itu ya. Iya, padahal realitanya masih tidak semudah itu. Nah, itu tuh bisa terjadi secara turun-temurun dari kakaknya, terus nanti adiknya disuruh SMK lagi untuk supaya bisa langsung kerja. Padahal kenyataannya mungkin dari lingkungan sekitar gue sendiri juga masih ada yang kayak lulusan SMK, namun bukan yang bekerja malah nganggur, malah nganggur yang kayak karena nggak punya skill lain selain yang didapetin di SMK-nya itu sendiri. Iya, bener banget. Tapi kan Maaf, apa? agak menambahkan, tapi juga karena ini nggak sih, karena aspek kita tuh kayak SMK, gue SMK loh, terus gue tuh punya tuh dipanggil yang pekerjaannya tuh yang lebih baik. Padahal tuh sebenarnya kalau menurut pandangan gue sendiri ya, karena tuh pekerjaan apapun sama aja sebenarnya ya, kayak mohon maaf banget ya, kayak misalnya dari OB, terus jadi jaga counter, terus apapun itu, kalau nggak UMKM. Tapi aspek kita yang generasi muda tuh pengen tuh yang kerjanya tuh di kantor Langsung gitu ya, Iya, di langsung gitu. tangan. Nah. Jadi tuh kita yang kayak ya wajar gak sih kalau kita SMK kayak maaf deh kalau nggak bisa gitu. Makanya tuh dibutuh apa namanya pelatihan gitu nggak sih? Itu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi tanggapan kalian nih kan banyak juga tuh lulusan S1 yang nganggur gitu. Gimana tuh tanggapan kalian? Nah, mungkin kalau dari lulusan S1-nya sendiri kan kita kuliah nih bukan hanya untuk sekedar belajar, cuman belajarin materi, cuman sekedar datang ke kampus, dengerin materi, catat materi, pulang, gak ngapa-ngapain. Nah, kita kan juga harusnya udah sarjana, punya skill lain selain cuman yang kita dapetin doang. Dengan soft skill, hard skill yang kita punya kan juga bisa dong untuk meningkatkan daya saing kita di nanti ketika kita mencari kerja dengan adanya pengalaman-pengalaman, skill-skill yang di luar materi pembelajaran itu kan pasti juga bisa meningkatkan daya saing kita nanti ketika kita udah kerja. Oke, jadi dari bahasan tadi tuh di Banten ini sendiri tuh pemerintahnya ngeluarin kebijakan-kebijakan apa sih untuk mengatasi ini tuh? Setahu gua sih dari dinas ketenagakerjaannya itu udah ngeluarin kayak BLK atau balai latihan kerja, itu juga masih sampai sekarang tuh masih berjalan, kayak latihan jadi bartender, jadi latihan make up, latihan content creator yang kayak sekarang itu kan mulai itu era-eranya yang kayak content creator, TikTok. Nah, itu ada pelatihannya juga. Jadi mungkin pelatihan-pelatihan gitu yang sampai sekarang tuh masih berjalan kok, dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan sama pengangguran itu sendiri. Bahkan kita nih di zaman sekarang ini tuh lagi rame banget ya tentang mahasiswa yang sering banget kejerat yang namanya pinjol. Bener banget. Betul. Pinjol sama apa tuh namanya tuh slot ya? Iya, judi. Itu judi online. Banget gak sih guys? Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK per Mei 2023 ya baru-baru ini, 1,48 juta warga Banten itu ngutang ke pinjol dengan jumlah tembus sebesar 4,51 triliun. Waduh, Itu bisa waduh gitu ya, dengerin waduh gitu. Kita bisa beli 500 rumah nih kira-kira. Betul banget. Karena tuh apa ya, mereka tuh udah nganggur terus uangnya itu tuh dipakai buat foya-foya gitu loh, karena masih muda juga mungkin kan, terus nggak bisa bayar
utangnya ke pinjol tersebut. Iya. Itu jadi salah satu masalah yang rame juga gak sih? Iya, karena kebanyakan kan kayak anak muda tuh sekarang memikirkan gengsi gitu. Iya benar. Betul. Setuju sih aku situ. Padahal tuh kayak kita tuh harusnya bukan sebaik-baik kita harusnya memikirkan yang mana prioritas, skala prioritas itu sendiri ya, tapi malah kita hedon gitu, bahkan kita yang penting hedon gitu, makan mah nggak apa-apa sama garam gitu. Itu udah parah banget sih, parah. Pawa sendiri gimana contohnya tentang slot gitu, adakah Ya, pengalaman dari slot? lingkungan sekitar nih masih banyak kok teman-teman gua sendiri ya, mungkin Waduh, siapa bukan pas tuh? di bukan di era kuliah ini ya, sebelum mungkin di SMA, lingkungan rumah itu masih ada yang kayak ngebicarain judi slot itu kayak santai banget, padahal itu kan tahu sendiri di agama Islam sendiri dilarang. Iya, Hal itu bener. juga melanggar peraturan juga main judi, tapi mereka tuh kayak santai seakan-akan main judi tuh ya kayak main game, padahal sendiri kan kayak dia tuh kayak bayar sendiri terus nanti dapat duit, kalau enggak kalah. Iya. Nah itu kan kalau kalah juga bisa ngasilin kayak duitnya jadi habis yang enggak, padahal duit iya duit sendiri itu kan padahal bisa diputer, misalkan kita jadi buat jualan, buat menghasilkan lagi, tapi mereka malah kayak mikirnya main judi tuh kayak seakan-akan dia tuh main game, bahkan kayak cuman buka HP lihat main game, kayak main judi tuh kayak seakan-akan padahal itu kan harusnya hal yang sangat dilarang ya, di agama juga dilarang, di Ada peraturan. ada peraturannya Iya, juga, benar. tapi mereka tuh kayak masih Tapi kan berpikir bukannya kayak itu gitu. emang game ya? Ya. Candy Crush. Takut. Jadi kayak gitu sih. Kayak masih banyak anak muda itu yang berpikiran kayak santai aja lah main judi. Dari tadi bahas-bahas yang berat-berat nih, tapi masalahnya Solusi. doang itu nggak ada solusi kan. Betul. Jadi menurutmu tuh gimana sih solusi untuk menghadapi kekacauan ini ya, kekacauan dari kemiskinan dan pengangguran ini gimana sih dari pandangan lu? Solusi kemiskinan di Banten ini mencakup beberapa program dan strategi yang dilakukan pemerintah provinsi, masyarakat, dan masyarakat sendiri. Berikut beberapa solusi yang bisa diimplementasikan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pengembangan sistem jaminan sosial dan pengembangan budaya usaha. Pemerintah Provinsi Banten menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan. Tujuannya untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan pendapatan di masyarakat. Yang kedua ada pembangunan ekonomi. Pemerintah provinsi ini mendukung pembangunan ekonomi daerah, baik melalui program pemerintah atau inisiatif masyarakat itu sendiri nih. Yang ketiga ada pelatihan dan pendidikan. Pemerintah Provinsi Banten meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan masyarakat untuk memperbaiki kemampuan dan kesadaran tentang kemiskinan. Tadi yang keberapa ya kak? Yang keempat kali ya sekarang ya? Lupa aku. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Pemerintah Provinsi Banten mengintegrasikan penanganan kemiskinan dengan pengembangan sumber daya manusia seperti melatih keterampilan dan kesadaran tentang kemiskinan seperti yang tadi Kak Fawas bilang. Yang terakhir yaitu koordinasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dan hambatan dalam penanganan kemiskinan, serta menghubungkan sumber daya untuk mencapai target penanganan kemiskinan. Jadi itu aja sih kak solusinya ya untuk kemiskinan. Iya benar-benar kalau mencakup pengangguran kemiskinan itu pasti selalu ada hal menarik gitu. Oke teman-teman, segini aja kali ya podcast dari kita. Mungkin Sudah lelah gitu. berat ya bahasanya. Terlalu berat. Oke teman-teman, podcast kita telah selesai. Selamat siang dan selamat beristirahat. Selamat berlibur semua. Bye bye.